Kita akan lanjutkan kalimat pasif simple past tense. Ya. Kalau simple present kemarin to be-nya adalah was dan is, am dan are. Kalau untuk simple past tense to be-nya adalah was dan were ya. Jadi kalimat pasif itu ciri utamanya adalah kalimat pasif ciri utamanya adalah to be ya dan kata kerja ketiga. Ini tidak ada dalam kalimat pasif ya, kata kerja ketiga. Atau verb 3 ya. Kalau kemarin kan simple present tense itu to be-nya adalah is, am dan are ya. Nah, kalau untuk simple past tense ini to be-nya adalah was dan were. Oke. Itu saja yang membedakan. Yang membedakan adalah to be-nya saja. Jadi kalau semua kalimat dalam simple present, umpamanya Steve feeds the cats every day. Nah, ini kan kalimat aktif dalam simple present ya. Kurang gede tulisannya. Oke. Steve feeds the cats every day, maka kalimat pasifnya adalah the cats are fed by Steve every day. Jadi to be-nya adalah are, sedangkan kata kerja kedua dari feeds adalah fed ya. Jadi mungkin ini yang akan selalu saya ingatkan terus, yaitu penggunaan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu tidak bisa dilupakan atau kita akan gunakan terus ya. Jadi ada kata kerja dasar yaitu basic verb. Kemudian kata kerja pertama atau kita tulis first verb. Kemudian kata kerja kedua adalah second verb. Dan kata kerja ketiga adalah third. Inilah yang kita gunakan ya. Dan kata kerja ing ya atau ing form. Sedangkan feed yang artinya memberi makan itu kata kerja dasarnya adalah feed. Kemudian kata kerja pertamanya adalah feed atau feeds, tergantung subjeknya. Kata kerja keduanya adalah fed. Kata kerja ketiganya juga fed. Dan kata kerja ing-nya adalah feeding. Ya. Seperti itu. Jadi Steve feeds the cats every day. Kita sudah bahas itu kemarin. Nah, sekarang kita bahas yang simple past tense. Ya. Simple past tense, sorry. Kalimat pasif simple past tense tentunya adalah ubahan dari kalimat aktif simple past tense ya. Jadi tenses-nya sama. Oke, kalau simple past tense kalian kan juga sudah pernah bahas ya. Misalnya Steve pakai tinta hitam. Steve fed the cats yesterday. Nah, ini contoh kalimat aktif dalam simple past tense. Steve fed the cat yesterday. Fed di sini adalah kata kerja kedua ya. Karena kebetulan kata kerja kedua dan ketiganya sama. Maka kalimat pasifnya adalah the cats were fed by Steve yesterday. Seperti itu. Jadi the cats were fed by Steve yesterday. Kalau seumpama kalimat aktifnya saya ganti begini. Steve fed the cat yesterday. Jadi cat-nya cuma satu. Maka kalimat pasifnya menjadi the cat was fed by Steve yesterday. Ya.
Jadi yang berubah hanya was atau were-nya ya, tergantung subjeknya. Karena di atas ini cats-nya adalah lebih dari satu, maka to be-nya adalah were, dan cat-nya yang di bawah ini cuma satu, maka to be-nya adalah was ya. Oke, sekarang kalau kalimat negatif dalam simple past tense. Misalnya Gabriel didn't call Sinta last night ya. Jadi Gabriel tidak menelpon Sinta tadi malam, maka kalimat pasifnya adalah Sinta tidak ditelepon oleh Gabriel tadi malam. Seperti itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Maka menjadi Sinta, kita tentukan to be-nya. Karena subjeknya cuma tunggal Sinta, maka to be-nya adalah was ya. Dan kalimatnya tidak berubah. Kalau dia kalimat negatif juga di kalimat pasif juga tetap negatif ya, menjadi wasn't. Ya, wasn't called by Gabriel last night. Ya. Oke, misal lagi kalimat negatif ya. Dewi tidak membersihkan kamar kemarin. Ya. Oke, bahasa Inggrisnya adalah Dewi didn't clean the room yesterday. Oke, maka kalimat pasifnya adalah berarti kamar tidak dibersihkan oleh Dewi kemarin ya. Bahasa Inggrisnya adalah the room. To be-nya the room berarti was ya, wasn't. Kata kerja ketiga dari clean adalah cleaned. Cleaned by Dewi yesterday. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kalimat tanya. Kalimat tanya yang menggunakan simple past tense. Apakah Juhuria membaca majalah-majalah itu 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu? Oke, 1 jam terlalu cepat. 2 jam yang lalu. Nah, kalau dia berupa pertanyaan yes no question atau pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, maka to be-nya berada di depan ya. To be-nya berada di depan. Nanti kalau kalimat pasif ya. Tapi sekarang kita terjemahkan dulu kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi menggunakan simple past tense. Did Juhuria read those magazines 2 hours ago? 2 hours ago. Apakah Juhuria membaca majalah-majalah itu 2 jam yang lalu? Maka kalau dipasifkan menjadi apakah majalah-majalah itu dibaca oleh Juhuria 2 jam yang lalu ya. Jadi to be-nya di depan ya. Karena subjeknya ini adalah those magazines, maka to be-nya adalah were ya. Were. Menjadi were those magazines read by Juhuria 2 hours ago. 2 hours ago. Kalau untuk yang pertanyaan yang kalimat aktif, jawabannya adalah kalau iya, yes, she did. Ya. Kalau tidak, no, she didn't. Ya, she didn't. Apakah Juhuria membaca majalah-majalah itu 2 jam yang lalu? Kalau iya, yes, she did. Kalau tidak, no, she didn't. Sedangkan kalimat pasifnya, kalau jawabannya, kalau iya adalah yes, they were. Ya. Atau kalau tidak, no, they weren't. Ya, they weren't. Jadi bukan weren't, tapi weren't. Itu satu suku kata saja.
Ya, apakah ya were those magazines read by Julia 2 hours ago? Ya, jadi kata read ini memang menarik. Jadi kata kerja dasarnya adalah read. Kata kerja pertamanya adalah read dan reads ya. Kemudian kata kerja keduanya tulisannya sama persis dengan kata kerja dasar, tapi cara membacanya beda. Ya, dibaca red seperti warna merah ya. Dan kata kerja ketiganya juga tulisannya sama persis, tapi dibaca red juga seperti warna merah. Sedangkan ing-nya adalah reading. Nah, jadi kita bisa tahu dia kata kerja berapa setelah diucapkan ya. Oh, dia masuk yang dimasukkan itu kata kerja kedua karena dibaca red ya, atau kata kerja ketiga seperti itu. Alright. Were those magazines read by Julia 2 hours ago? Oke, ini pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya. Sekarang kalau pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Mengapa mengapa hatiku? Oke. Nah, ini mau lebaran belum THR-an jadi libur dengan nyanyi ya. Mengapa Steve ya, namanya terbatas ya. Saya yang hafal cuma Steve, Gabriel, Julia. Mengapa Steve mendekorasi kamar-kamar itu. Nah, ini jadi kamarnya banyak ya. Mengapa Steve mendekorasi kamar-kamar itu? Bahasa Inggrisnya kita bahasa Inggriskan dulu. Bahasa Inggriskan. Jadi why did Steve decorate those rooms? Ya, those rooms. Ya. Nanti sama kalimat pasifnya, why-nya tetap, jadi mengapanya tetap, dan nanti to be-nya, was dan were-nya comes after the why ya, jadi datang setelah kata why-nya. Jadi ini kalau dijawab, why did Steve decorate those rooms? Kita kan biasa kalau pertanyaan harus dijawab ya, maka because, jawaban singkatnya pakai because ya, because he was preparing his sister's birthday party ya, birthday party. Because he was preparing his sister's birthday party, makanya didekorasi kamar-kamarnya. Oke. Dan untuk kalimat pasifnya, jadi saya hanya menyebutkan contoh saja, nanti kalian akan mengerjakan yang sama ya. Kalimat pasifnya menjadi, mengapa Steve mendekorasi kamar-kamar itu? Berarti mengapa kamar-kamar itu didekorasi oleh Steve ya. Berarti why, karena kamar-kamar itu berarti tubuhnya pakai were. Why were those rooms decorated by Steve? Nah, kalau cara menjawab ini berarti kan kalau jawaban yang pertanyaan pertama, mengapa Steve mendekorasi kamar-kamar itu, maka jawabannya adalah Steve-nya ya, karena Steve gitu ya. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, mengapa kamar-kamar itu didekorasi, berarti jawabannya adalah kamar-kamar itunya. Berarti jawabannya adalah karena kamar-kamar itu akan digunakan untuk pesta ulang tahun ya. Because those rooms are going to be used. Ya, jawabannya boleh dalam tenses-nya lain, karena kan jawabannya bisa saja sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang ya. Because those rooms are going to be used for his atau Steve's sisters atau his ya, his sisters
birthday party. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Cara mengerjakannya. Ya, jadi kalau bisa disingkat rumusnya untuk kalimat pasif simple past tense, rumusnya adalah subject plus was atau were plus kata kerja ketiga. Plus kata kerja ketiga plus by ya. Plus by siapa ini? Sebenarnya ini optional. Kadang-kadang tidak pakai by pun tidak apa-apa karena kalimat pasif itu kita gunakan untuk lebih mementingkan kejadiannya, bukan orangnya yang melakukan ya. Jadi kejadiannya itu lebih penting daripada orangnya. Mengapa ada kalimat pasif? Oke, silakan Steve send me a message. So I can send it to you and then you will need to forward it to your friends ya, to your WhatsApp group. Okay. Where is it? Ya, itu ya sudah saya kirim, nanti silakan di forward. Nah, silakan sekarang disalin ya soalnya. Jadi saya akan menuliskan kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi begini. Kalimat aktifnya dalam bahasa Indonesia, nanti kalian terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris sebelum diubah ke kalimat pasif ya. Kalau dia pertanyaan harus dijawab ya, harus dijawab dua-duanya. Yang kalimat aktif harus dijawab, yang kalimat pasif juga harus dijawab ya. Itu kalau pertanyaan. Kalau bukan pertanyaan ya sekedar di translate dulu ke bahasa Inggris dan dirubah ke kalimat pasif. Ya, seperti itu. Alright. Jadi perintahnya gimana ya? Perintah dan larangan Tuhan. Okay. Translate these sentences into English, then change them into passive sentences. Yeah. If they are questions, okay, if it is a question ya, if it is a question, jika dia berupa pertanyaan, you have to answer it. You have to answer it. Both the active and the passive version of the sentence. Ya, jadi dua-duanya yang kalimat aktif juga harus dijawab, yang kalimat pasif juga harus dijawab. Ya, jadi ini perintahnya ya. Ya, jadi seperti yang apakah Juria membaca majalah-majalah itu 2 jam yang lalu, ini kan setelah dirubah ke kalimat bahasa Inggris, kalimat aktif dijawab, terus dirubah ke kalimat pasif juga dijawab. Seperti itu ya. Itu khusus yang pertanyaan. Oke. Silakan dicatat. Karena nanti kalau nggak dicatat dimarahin sama PIC-nya ya. Tapi nggak boleh masuk kelas lagi. Kamu sih ada-ada aja bandel nanti. Cuma suruh ngerjain ini aja kalau nggak mau. Kenapa? Apa terlalu sibuk, Pak? Kecuali kalau kamu anaknya Raffi Ahmad sibuk syuting. Kamu kan sibuknya apa? Alright. Ingat bahwa kalimat simple past tense itu pakai kata kerja kedua ya untuk kalimat aktifnya. Ya.
It's only 9. Let's see. I am going to send it to Steve, and then Steve, please forward it to your friends. Yeah. Oke, jadi seperti itu, seperti yang sudah saya instruksikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk simple past tense. Setelah itu diubah ke kalimat pasif dalam simple past tense juga. Kalau dia pertanyaan, dua-duanya harus dijawab, baik itu kalimat aktif maupun kalimat pasif ya. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan? If you don't have any question, good luck ya. Nanti saya tunggu kalau sudah benar semua, nanti saya izinkan untuk upload di assignment portal ya seperti biasa. Nanti kita lihat apakah tugas yang terkumpul sejumlah dengan murid yang ada di kelas hari ini. How many? Oh ini nge-freeze ya. Oke, menghilang.